Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Danu dengan NIM 1520210020 Prodi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasar akhlak. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian akhlak. Menurut bahasa etimologi, kata akhlak ialah bentuk jamak dari kata hulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Huluk merupakan gambaran sifat batin manusia. Gambaran bentuk lahiria manusia seperti raut wajah, gerak anggota badan dan seluruh tubuh. Dalam bahasa Yunani, pengertian huluk sama dengan kata etikos atau etos. Artinya adab, kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Etikos kemudian berubah menjadi etika. Senada dengan hal tersebut, Al-Quran menyebutkan bahwa agama itu adalah adat, kebiasaan, dan budi pekerti yang sebagaimana yang terkandung dalam dua ayat Al-Quran berikut. In haza illa hulukul awwalin. Artinya agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu. Al-Quran surah 26 Asy-Syura ayat 137. Wa innaka la'ala hulukin azim. Artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Quran surat 68 Al-Qalam ayat 4. Dua ayat dalam Al-Quran di atas menegaskan dua hal. Pertama, bahwa Al-Quran menyebut akhlak dalam bentuk tunggal, yaitu huluk, bukan akhlak. Kedua, bahwa yang terpenting dan ajaran Islam adalah mengamalkan ajarannya sehingga menjadi kebiasaan sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan sumber-sumber ajaran akhlak Islam, yaitu Al-Quran. Sumber utama akhlak adalah Al-Quran. Tolak ukur baik buruknya akhlak adalah Al-Quran. Hal ini logis karena kebenaran Al-Quran bersifat objektif, komprehensif, dan universal. Akhlak mengandung kebenaran objektif, komprehensif, dan universal, tidak mungkin didasarkan pada pemikiran manusia. Karena pemikiran manusia itu kebenarannya bersifat subjektif, sektoral, dan temporal. Yang kedua yaitu as-sunnah. Sumber akhlak yang kedua adalah as-sunnah. Al-maqbullah atau al-sunnah al-sahihah. Pernyataan ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang ditegaskan pentingnya seorang muslim mengikuti perintah dan larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan sumber penunjuk dan tauladan dalam kehidupan sehari-hari sebagai ekspresi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah ditegaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran surah 3 Ali Imran ayat 31. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan akhlak, moral, dan etika. Ada dua istilah yang butuh penjelasan ketika kita membicarakan topik tentang akhlak. Dua istilah adalah moral dan etika. Yang pertama, perbedaan akhlak dengan moral.
Istilah moral berasal dari bahasa Latin mores, yaitu bentuk plural dari mos yang berarti adat kebiasaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah baik buruk dari perbuatan dan kelakuan. Puardarmita 1982 684. Dalam ensiklopedi pendidikan yang dikutip oleh Ainur Rohim Fakih dan kawan-kawan 1998-91, moral dikatakan sebagai nilai dasar dalam masyarakat untuk menentukan baik buruknya suatu tindakan yang pada akhirnya menjadi adat istiadat masyarakat tersebut. Memperhatikan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan secara moral hanya bersifat lokal. Lalu apa persamaan dan perbedaan dengan akhlak? Persamaan antara akhlak dan moral adalah bahwa keduanya berbicara tentang perbuatan manusia, nilai perbuatan manusia. Perbuatan manusia menurut akhlak dan moral ada yang bernilai baik dan ada yang bernilai buruk. Sedangkan perbedaan di antara keduanya terletak pada tolak ukur Al-Quran dan As-Sunnah. Maka moral memandangnya berdasarkan tolak ukur adat istiadat yang berlaku di masyarakat tertentu. Perbedaan tolak ukur ini berkonsekuensi pada perbedaan sifat kebenarannya. Bila kebenaran akhlak itu bersifat mutlak dan absolut, maka kebenaran moral itu bersifat relatif, nisbi, dan temporal. Yang kedua, perbedaan akhlak dan etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti kebiasaan. Ia membicarakan tentang kebiasaan, perbuatan, tetapi bukan menurut arti tata adat, melainkan tata adab, yaitu berdasar pada inti syariat atau sifat dasar manusia, baik dan buruk. Dengan demikian, etika adalah teori tentang perbuatan manusia yang ditimbang menurut baik buruknya. Mudlofar Ahmad 15 memperjelas pengertian etika dengan berpendapat bahwa etika adalah ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan seseorang kepada sesama, menyatakan tujuan perbuatan seseorang dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Memperhatikan dua pendapat di atas, diperoleh 3 kesimpulan. Pertama, bahwa etika adalah ilmu filsafat moral, tidak mengenai fakta, melainkan tentang nilai-nilai dan tindak berkaitan dengan tindakan manusia, melainkan tentang idenya. Kedua, bahwa etika adalah ilmu tentang tingkah laku manusia yang berkenaan dengan ketentuan tentang kewajiban yang menyangkut masalah kebenaran, kesalahan, atau kepatutan, serta ketentuan tentang nilai yang menyangkut kebaikan dan keburukan. Saya akan menjelaskan kedudukan akhlak dalam Islam. Akhlak menduduki peranan penting dalam kehidupan manusia, menjadi standar nilai bagi suatu bangsa atau menjadi ukuran nilai pribadi seseorang. Oleh karena itu, untuk melihat kualitas seseorang dapat dinilai dari kualitas akhlaknya, baik akhlak pribadi, baik pula masyarakat, bangsa, dan negara. Islam memandang akhlak itu sangat penting untuk mewujudkan kedamaian dan keselamatan manusia di dunia dan akhirat. Itulah sebabnya Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki akhlak manusia sehingga terciptakan ketentraman, sebagaimana hadis Nabi, "Innama bu'istu tumima makarimau akhlak." Artinya, sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan akidah ibadah dengan akhlak. Pada dasarnya, antara akidah ibadah syariah dan akhlak itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Akidah itu sebagai dasar keyakinan menjadi fondasi dalam Islam, sedangkan ibadah itu sebagai syariat yang ditegakkan yang menjadi indikator dari iman seseorang. Kemudian akhlak merupakan sistem nilai perilaku seseorang yang menyatakan dirinya beriman dan telah melaksanakan ibadah syariah. Di sini letak arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh agama. Oleh karena itu, ketiga elemen tersebut harus terintegrasi dalam diri setiap muslim. Dengan demikian, disebut muslim yang baik adalah mengamalkan ajaran Islam secara utuh, tidak memilih dan memilah ajaran yang hanya menurut kesukaannya saja, sementara yang lain ditinggalkan, sesuai dengan firman Allah Al-Quran surah
2 Al-Baqarah ayat 208. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Bila ada kata yang kurang, saya mohon maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.